Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, marilah kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita doa. Doanya mulai dari raditu billah dulu. Ini buat mengikhlaskan hati kita soalnya. Radi itu artinya aku ridho. Raditu billahi robba. Oke, 1, 2, 3. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin. Terus kemudian doa yang sudah di-share. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Oke, alhamdulillah. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang terakhir itu pengkodifikasian Al-Qur'an. Ya. Dimulai tentang definisi Al-Quran terus sampai pengkodifikasian Al-Quran. Kodifikasi itu maksudnya penulisan Al-Quran dan penetapan ini biar seluruh umat Islam itu inilah dalam satu mushaf kayak gitu. Jadi nanti ini jadi rujukan utama dulu. Nanti kalau ada perbedaan apa ya ditambahin apa perbedaan riwayatnya kayak gitu. Makanya ada mushaf. Agak geser apa ya kita? Ya. Ya nanti masuk ini. Oke. Belum? Oh iya. Ya udah. Sambil geser aja. Belum ada. Alhamdulillah. Paling aman tuh. Ya, ini posisinya bagus juga nih. Posisinya bagus. Yoi. Ada lemari. Oke, bismillah. Ya. Silakan dibaca dulu. Sekarang masuk pada penyampaian Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Penyampaian Al-Quran melalui suara. Pertama, Jibril alaihi salam turun membawa Al-Quran ke dalam hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan lafaz, makna, dan hal-hal terkait lainnya. Kedua, para sahabat yang mulia mempelajari Al-Quran melalui mulut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mereka membaca ulang di hadapan beliau sampai beliau akui bacaan mereka. Ketiga, para sahabat meriwayatkan Al-Quran sebagai generasi selanjutnya dengan cara yang sama, dan begitu seterusnya hingga Al-Quran sampai kepada kita. Ya, Masya Allah. Ini cara Al-Quran diwariskan ya. Nabi Muhammad SAW itu diberikan wahyu melalui malaikat Jibril. Kemudian nanti Rasulullah juga membaca itu. Dilihat. Nah, jadi seperti ketika bulan Ramadan, nah Rasulullah itu biasanya belajar lagi ke malaikat Jibril. Ya, makanya kita kalau mengikuti Rasulullah maksimalkan juga tuh di bulan Ramadan buat mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah terus kemudian ketika Rasulullah mengajarkan sahabat, ya nanti didikte dulu tadi sudah kita jelaskan, didikte terus kemudian sahabat baca, nanti kalau benar oke, kalau misal ada yang salah dibenarkan. Jadi seperti itu. Dan sampai sekarang kayak gitu. Nanti kalau misal antum baca nih, udah benar nih, oke, ya sudah lanjut.
Kalau misalnya masih salah, oh ini nih salah nih di sini, kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya, Salah satu sanad Al-Quran yang diriwayat dengan riwayat Hafiz dari Asim melalui jalur Asyatibiyah. ya ini sanad sanad beliau, Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Ya, mungkin dibaca saja. Pakai 1, 2, 3 atau langsung. Misal, Syekh Aiman Rusdi Suwaid menulis berguru kepada Abdul Aziz bin Uyun, gitu. Oh, nggak usah meninggal. Hah? Ada meninggalnya. Ya, kalau ada meninggalnya nggak apa-apa, tulis dibaca. Berikut sanad Al-Quran dengan riwayat Hafiz dari Asim melalui jalur Asyatibiyah. Pertama, Aiman Rusdi Suwaid sebagai penulis, lalu berguru kepada Abdul Aziz bin Uyun Asud, meninggal dunia tahun 1399 Hijriah. Kemudian Muhammad Salim Ar-Rifai Al-Hulwani meninggal dunia tahun 1363 Hijriah. Kemudian Ahmad bin Muhammad Ar-Rifai Al-Hulwani meninggal dunia tahun 1307 Hijriah. Lalu Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki meninggal dunia tahun 1262 Hijriah. Kemudian Ibrahim bin Badawi bin Ahmad Al-Ubaidi hidup pada tahun 1237 Hijriah. Kemudian makanya Syekh ya. Makanya Syekh. Boleh? Oh, iya. Enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai Syekh, semua juga boleh. Kemudian Langsung aja nggak apa-apa kalau sudah terlanjur. Abdurrahman bin Hasan Al-Uthuri meninggal dunia tahun 1198 Hijriah. Lalu Ahmad bin Rajab Al-Baqori meninggal dunia tahun 1189 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Qasim Al-Baqori meninggal dunia tahun 1111 Hijriah. Lalu Abdurrahman bin Syahadah Al-Yamani meninggal dunia tahun 1050 Hijriah. Kemudian Ali bin Muhammad bin Ghanim Al-Maqdisi meninggal dunia tahun 1004 Hijriah. Lalu kemudian Muhammad bin Ibrahim As-Samadisi meninggal dunia tahun 932 Hijriah. Kemudian Ahmad bin Asad Al-Umyuti meninggal dunia tahun 872 Hijriah. Muhammad bin Muhammad Al-Jazari meninggal dunia tahun 833 Hijriah. Kemudian Abdurrahman bin Ahmad Al-Baghdadi meninggal tahun 781 Hijriah. Kalinya masih ada. Nah, gurunya masih banyak. 30 generasi. 30 generasi. Iya, baca. Nggak apa-apa. Lalu kemudian ada Syekh Muhammad bin Ahmad As-Sa'ih meninggal dunia tahun 725 Hijriah. Ada Syekh Ali bin Suja Al-Abbasi meninggal dunia tahun 661 Hijriah. Ada Syekh Al-Qasim bin Fiuroh Asyatibi meninggal dunia tahun 590 Hijriah. Lalu kemudian Syekh Ali bin Muhammad bin Huzail meninggal dunia tahun 564 Hijriah. Kemudian Syekh Abu Dawud Sulaiman bin Najah meninggal dunia tahun 496 Hijriah. Kemudian Abu Amr Utsman bin Said Ad-Dani meninggal dunia pada tahun 444 Hijriah. Kemudian Syekh Thohir bin Abdul Mukmin bin Ghalbun meninggal dunia tahun
399 Hijriah. Kemudian Syekh Ali bin Muhammad Al-Hashimi meninggal dunia tahun 368 Hijriah. Kemudian Ahmad bin Sahal Asy-Syanani meninggal dunia tahun 307 Hijriah. Kemudian Syekh Ubaid bin Asy-Syabbah An-Nasyali meninggal dunia tahun 235 Hijriah. Kemudian Hafs bin Sulaiman Al-Bazzaz meninggal dunia tahun 180 Hijriah. Kemudian Hashim bin Abu An-Najud meninggal dunia tahun 127 Hijriah. Kemudian Abdullah bin Habib As-Sulami meninggal dunia tahun 74 Hijriah. Kemudian Zaid bin Thabit radhiyallahu an meninggal dunia tahun 45 Hijriah. Kemudian Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal tahun 11 Hijriah. Kemudian Jibril alaihi salam. Kemudian Rabbul Izzah Allah Jalla Jalaluhu. Terus selesaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Tsumma awrasnal kitaba alladzi nastofaina min ibadina." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Quran surat Fatir ayat 35 sampai ayat 32. Terus Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Uyun Asud rahimahullah menuturkan kala menyebut urutan sanad di atas. Ini adalah sanad paling mulia urutannya di dunia. Berdasarkan kesepakatan luhur untuk sanad seperti ini, Syam dan Yaman didatangi dari jauh dan sanad itu sampai kepada kami dengan nikmat secara cuma-cuma. Masya Allah. Semoga nanti kita di antara sanad-sanad ini. Ya, beberapa generasi setelahnya menyebutkan. Ya Allah. Oke. 1446. Ya, ini udah antara 28 kalau nggak salah. 28 atau 29 generasi. Saya Dr. Aiman. Jadi seperti itu. Jadi Masya Allah, ini nama guru-gurunya, berguru kepada ini, kepada ini, kepada ini. Ya, itu nanti ketika diwaris-wariskan terus, ya, boleh jadi ada yang, oh nanti nama kita nih diantara para kori-kori. Masya Allah. Ini riwayat Hafiz. Nah, ini di sini Hafiz bin Sulaiman Al-Bazzaz. Terus kemudian gurunya namanya Asim bin Abu An-Najud. Nah, gitu. Jadi riwayat yang kita Al-Qur'an kita ini riwayat Hafiz ada Asim. Nah, gitu. Terus di antaranya tadi ada Syatibi. Nah, ini Imam Asy-Syatibi Al-Qasim bin Fiurah. Fiurah. Terus ada lagi Muhammad bin Muhammad Al-Jazari, ini kitab Al-Jazari. Nah, seperti itu. Ya, insyaallah. Jadi kita mengambil istifadah, ambil keberkahan tuh. Ya, dari mempelajari kitab beliau. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau sudah selesai khataman Al-Qur'an, ya nanti diberikan ijazah. Kalau yang membaca ya dengan cara binazor, goib, terus kemudian kalau misal dengan hafalan, ya nanti ada tulisannya dengan hafalan gitu. Bilhib. Seperti itu. Jadi itu telah diriwayatkan terus menerus Al-Qur'an itu. Dijaga. Seperti itu. Masya Allah. Nanti dari poso. Masya Allah. Diriwayatkan poso dari gurunya saya ini. Ada bosok.
lemah. Itu kan belum tahu. Dhaif lemah. Lemah. Oh ini. Enggak. Tapi udah ini apa namanya? Udah apa namanya? Sudah banyak. Jadi udah mutawatir. Jadi kalau misal satu orang dhaif ini, nanti orang yang lain pasti akan membenarkan. Kayak gitu. Lama-lama kuat. Iya. Seperti itu. Oke. Tuh. Di sini ada yang ditanyakan. Ini ya gambarannya ya, dari cara turunnya Al-Quran dari murid ke gurunya, gurunya, dan terakhir yang riwayat beliau dari Zaid bin Sabit, terus kemudian ke Rasulullah, terus Rasulullah ke Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, terus kemudian dari Allah, Insya Allah. Nah, turunnya Al-Quran ada berapa? Nah, mungkin kita akan langsung masuk apa sudah dulu? Kalau ini tadi baru sekedar ini baca saja kan? Oke, lanjut lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah masuk ke tajwid. Oke. Saya nggak mau kacamata. Siap. Mungkin agak dikeraskan suaranya ya. Oke. Dikeraskan suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi tajwid. Menurut etimologi, tajwid artinya memperbagus. Jawwada yujawidu artinya hasana yuhassinu, memperbagus. Menurut terminologi, tajwid adalah ilmu untuk mengetahui pengucapan huruf-huruf Arab secara benar dengan mengetahui makhraj-makhrajnya, sifat-sifat inti, asli, dan yang bukan inti, bukan asli, serta hukum-hukum yang muncul darinya. Oke, jadi itu dari kalau etimologi berarti secara bahasa, terminologi secara istilah. Kayak gitu. Jadi kalau secara bahasa jawwada yujawwidu tajwidan. Jadi nanti kalau kita belajar sorof itu enak tuh. Jadi kita jawwada yujawwidu tajwidan tajwidatan tajwadan tijwadan mujawwadan fa wa mujawwidun wa zaka mujawwadun jawwid la tujawwid mujawwadun. Kayak gitu. Jadi ada ini ya kaidahnya. Lagunya itu macam-macam dan terserah kita mau pakai yang mana enaknya. Oh, Gitu banyak. Banyak cengkokan. Ya terserah kalau mau bikin sendiri nggak apa-apa. Yang penting kita hafal. Itu kan metode memudahkan buat menghafal. Makanya ketika baca Quran pun kita mau ngapal Quran nih, kita belum ada nada nih, itu biasanya agak sulit. Tapi kalau udah punya nada, entah kita punya nada sendiri atau ngikutin syekh, qori, gitu kan, nah itu lebih mudah. Tapi kalau nggak punya nada, agak sulit sekali. Nah, gitu. Sama juga hasana yuhasinu, kalau yang ada tasdid di tengahnya, itu rumusnya sama lah. Ya, pokoknya kalau hasana yuhasinu, jawwada yujawidu, nanti rumusnya sama. Hasana yuhasinu, tahsinan, tahsinatan, tahsanan, ihsanan, muhasanan, fahuwa muhasinun, wa dzaka muhasanun, hasin, la tuhasin, muhasanun, muhasanun. Wah, apa tuh? Berapa kata tadi? Ya, berapa ya? Biasanya berapa kata? Soalnya berbeda-beda. Nanti kalau paling sedikit itu ya sekitar 14 atau 12. Jadi satu kata saja, satu kata nih bisa jadi 100 lebih. Satu kata. Misal kata kalau jawada misal nih, jawada itu asal katanya dari jada. Jada. Jayid. Tahu jayid? Bagus. Nah, jawada sama. Jadi ternyata kayak gini. Hasanah juga bagus. Thayyib juga bagus. Jadi kalau kita bahasa Indonesia misal bagus, ada beberapa kata dalam bahasa Arab. Jada atau bagus apalagi? Jamula, jamil. Bagus juga artinya. Nah, jadi banyak. Makanya ada itu Al-Quran diturunkan dalam 7 bahasa. Nah, ternyata bahkan kalau itu Al-Quran ya, tapi kalau untuk bahasa Arab sendiri ada banyak sekali. Contoh misal unta. Unta kalau kita belajar fikih itu akan banyak sekali. Ada unta jamalun,
ada nakoh, Nako. nakoh, jamal ini laki-laki, nakoh betina. Terus ada eh, ibil, ibil juga unta, anaknya. Anak unta. Terus apa ya? Kalau di Al-Quran ada berapa tuh? Saya agak lupa-lupa ingat. Pokoknya banyak itu. Kita kalau dijelasin sama Syekh, banyak sekali. Bahkan singa, singa apa bahasa Arabnya? Pernah dengar? Nggak pernah. Asad. Oh, Di Singa asadun. apa tuh? Sahabat-sahabat yang ini Hmm? masih julukan sini nggak ada. Ada Ada. Ali bin Abi Thalib, Singa padang pasir. Asadullah. Asad ya, atau selain asadun ada fahad. Fahad itu ternyata singa juga. Belum nanti macan ada namanya sendiri. Namir. Terus ada yang lain lagi. Wah, banyak. Itu kalau betul-betul fokus di bahasa, wah itu memang banyak banget. Itu kalau kita belajar fikih tentang apa zakat apa namanya? Fitrah. Yang bukan Zakat. yang kurban itu. Kalau kita punya kambing berapa? 20, Normal. ya zakat. Zakat perniagaan. Perniagaan. Ya. Nah, kalau punya unta berapa yang harus disakati? Sapi berapa yang harus disakati? Kayak gitu. Jadi ada hitungannya. Nah, itu nanti namanya juga beda. Unta umur 2 tahun apa namanya? 4 tahun apa? Waduh. Itu tuh yang bikin pusing. Wah, Masya Allah. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Terus nah, itu untuk secara istilah. Kalau tadi secara bahasa jawada yujawidu atau hasana yuhsinu. Artinya itu memperbagus. Memperbagus bacaan. Ya, makanya Al-Qur'an itu kan mulia kan? Makanya kita sebagai umat Islam disunahkan kata Rasulullah, laisa minna man lam yataghunna bil Qur'an. Ya, bukan golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Qur'an. Jadi usahakan ketika membaca Quran itu baca dengan bagus, yakni dengan tajwid yang bagus, tajwid yang bagus. Biar apa orang lain apalagi yang belum kenal Islam kan dengar apa itu kok bagus sekali. Tertarik. Nah, tertarik. Tapi kalau nggak bagus kan lagi ngomong apa itu. Jadi kayak gitu, ternyata itu hikmahnya kita bisa dapat kayak gitu. Apa sih kalau misal nggak ini kan? Banget ini orang. Gitu, seperti itu ya. Terus untuk secara istilah ya dia itu berarti mengetahui ilmu mengetahui kan nanti ada makhrajnya, ada sifatnya. Sifat ada sifat asli, sifat yang tidak asli. Itu kayak ro itu ada sifat aslinya sendiri. Tapi kok bisa tebal tipis tergantung ini. Nah, berarti ro itu ada sifat yang tidak asli ya, karena ada sebabnya. Seperti itu. Oke, sama hukum-hukum tajwidnya, baik hukum pertemuan 2 huruf. Ini pertemuan 2 huruf ini yang harus memang diperhatikan. Terus ada lagi yang panjang pendek. Nah, kalau panjang pendek itu nanti akan terbiasa ketika sering dilatih juga. Makanya kalau simpel kata guru aneh ya, kalau untuk mat tabi'i seperti diayunkan saja biar sama rata panjangnya. Kalau nggak seperti itu nanti kita sebelah sini panjang, terus sini sedang saja pas, terus sini panjang sedang. Terus juga kunci di mat jaiz sama mat wajib kalau belum bisa membedakan. Nah, ini kalau kita betul-betul awam pertama kali belum belajar bahasa Arab, itu sulit sekali membedakan antara mat wajib dan mat jaiz. Gimana caranya biar selamat? Dipanjangkan saja semua. Gitu. Kalau kita ngikutin yang jalur mat jaiz boleh 2, nanti tiba-tiba kok kita membaca mat wajib dibaca 2. Nah, itu salah. Karena kita belum bisa membedakan. Nah, gitu.
Apalagi Quran yang biasa. Kalau Quran per kata bisa tuh. Kita bisa belajar membedakan jaiz atau wajib kalau Qurannya per kata. Nah, cuma kan nggak semua kita pelajarinya yang biasa. Seperti itu. Oke, lanjut. Imam Ibnu Jazari yang nulis kitab ini. Imam Ibnul Jazari rahimahullah menuturkan di dalam An-Nashr, setahu saya tidak ada cara untuk mencapai puncak kesempurnaan dan tajwid. Mencapai puncak ralat dan pembenaran seperti melatih lidah dan mengulang kata yang dipelajari dari mulut orang yang menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Karena tajwid bukanlah memain-mainkan lidah, mulut, dan rahang, memanjangkan huruf tasydid, mendekan huruf panjang, terlalu mendengungkan bacaan gunnah, ataupun terlalu memedekkan ro dengan bacaan yang tidak disukai watak, hati, dan pendengaran. Tapi tajwid itu bacaan yang mudah, nikmat, dan lembut yang tidak komat-kamit, tidak dipaksa-paksakan, tidak dibuat-buat, tidak berlebihan, tidak menyimpang dari tabiat orang Arab dan ucapan orang-orang fasih di segi apapun dalam cara membaca dan menyampaikan bacaan. Bahasan-bahasan paling penting dalam ilmu tajwid adalah sebagai berikut. Pertama, tempat-tempat keluar huruf Arab, makhraj. Kedua, sifat-sifat inti huruf-huruf Arab. Ketiga, sifat-sifat bukan inti huruf-huruf Arab yang paling penting sebagai berikut. Memasukkan dua huruf yang hampir serupa dan sejenis. Hukum-hukum lam syamsiah dan qamariyah. Hukum-hukum mim sukun, hukum-hukum non sukun dan tanwin, hukum-hukum huruf panjang, mad, dan pendek, qasr. Iya, Masya Allah. Atau qasr. Ya. Ya. Jadi kalau kata Ibnu Jazari tadi, jadi ketika membaca Quran itu mudah, tidak berlebihan. Nyari minum. Coba ada kayaknya di balik itu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Wakaf umat. Insya Allah. Ini saya baru nemuin sih kayaknya Ustaz, kitab ini yang bahas tajwid. Nah, selama ini kan belajar tajwid cuman sekedar aja nih. Belajar tajwid cuman tahu hukumnya sama biar bisa baca Al-Quran. Ya kayak di Tuhfatul Atfal kan juga gitu. Simple. Kan sama kayak Hidayatus Sibyan itu Tuhfatul Atfal kayak Hidayatus Sibyan. Kalau ini benar-benar ini rujuknya pada ini. Pada makhorijul huruf. Ini kan ada juga nih. Akhirnya oke. Jelas. Oh iya, makasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Pakai ini pulpen. Oke, lanjut. Jadi ini pembahasan tentang pelajaran Al-Quran itu. Jadi ketika kita mengucapkan atau membacanya itu kita belajar ke guru yang menguasai, terus kemudian tidak takaluf namanya, berlebihan, ya. Makanya ketika membaca so, ya, nggak perlu so, ya. Misal sya, nggak perlu sya. Kan kadang ada orang membaca syaito, ya. Kadang lucunya ini maksudnya, Masya Allah apa? Udah ya mungkin sudah berusaha ya beliau ya, sudah berusaha, udah ternyata masih salah gitu kan. Ya udah lah, nggak apa-apa, semampunya dia. Ya terus
dipanjang pendek juga nggak boleh berlebihan, gunnah juga nggak boleh berlebihan, ya disesuaikan dengan temponya itu. Panjang itu juga jangan sampai berlebihan sekali. Bahkan kalau misal sama kori-kori yang ini apa namanya betul-betul sanatnya itu sambung atau memperhatikan bacaan, itu ketika bacaan panjang mad jaiz atau mad wajib itu nadanya itu satu satu nada. Wassama'i dzatir raja'. Kan kalau misal biasa kori-kori yang baik di YouTube atau imam saya, wassama'i, jadi ada beberapa tingkatan atau not nada itu ya. Jadi tapi kalau kori-kori yang betul-betul memperhatikan itu biasanya harus satu nada kayak gitu. Wassama'i dzatir raja'. Gitu. Mungkin ya oke, dari sisi mungkin bagusnya kalau yang meliuk-meliuk itu bagus ya. Cuma kalau dari sisi betul-betul hati-hatinya dengan satu nada saja kayak gitu. Jadi kayak gitu. Ya kita kalau belajar ke saya juga biasa nggak ini, maksudnya nggak pakai nada yang berlebihan atau bagus banget ya itu enggak. Biasanya kayak gitu kalau proses talaki seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi apa hukumnya? Tiga. Oh, yang penting nih, paling penting. Yang pertama, Hukum lam syamsiah dan komariah. masukkan dua huruf ini. Memasukkan dua Dua huruf yang hampir serupa dan sejenis. Ya, itu penting sekali. Terus Hukum-hukum Penting. hukum-hukum lam syamsiah dan komariah. Terus Hukum-hukum mim sukun, hukum-hukum nun sukun dan tanwin, ya, hukum-hukum huruf panjang, mad dan pendek, ya. qasr. Itu penting sekali, paling penting. Ya, karena itulah yang membuat bagus ya. Buat diterapkan hukum-hukumnya, cara bacanya tidak sesuai, ya nanti seperti bukan Quran. Ya. Wasama idatil buruj yaumil maud. Kalau intinya selagi masih menerapkan hukum ya, masih berarti masih membaca Al-Quran dengan benar. Oh, yang tadi itu masih oke. Masih oke, karena panjang pendek masih kayak gitu. Tapi kalau misal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, kayak pidato atau kayak baca syair. Makanya meskipun kita misal udah mahir nih baca Quran, itu bacanya pun nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh melebihi hadar. Nah, hadar udah paling cepat itu hadar ya, ini lebih cepat lagi. Ini kadang aneh pun kalau dengar kayak gitu, ini agak capek. Iya, kurang nikmat juga. Jadi karena aneh biasanya kalau dengerin itu sambil ini tadabbur tuh. Kalau sudah punya kosakata banyak itu kan enak itu. Jadi kalau ayat ini tentang ini nih, enaknya gitu. Kalau kita banyak kosakata nih, tapi kalau nggak ada kosakata ya yang dengerin suaranya aja kan, kayak gitu. Nah kalau udah cepet banget itu, aduh, ya, kurang enak dengernya gitu. Nah itu takutnya nanti seperti membaca syair. Nah itu ada hadis yang menyebutkan kata Rasulullah kayak gitu, jangan membaca Al-Quran seperti membaca syair atau apa namanya meruntuhkan. Kalau dari letter luck-nya itu di hadisnya itu meruntuhkan, kayak misal ada buah nih diruntuhkan. Nah itu dibahas para ulama itu maksudnya adalah seperti kayak membaca syair itu cepat banget kayak gitu. Nah kalau syair nih misal
syair ini nih, Tuhfatul Atfal. Yaqulu roji rahmatil ghafuri. Bisa kita dengan cepat nih, misal dengan cepat. Yaqulu roji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaiman wal jamzuri. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Cepat. Nah, itu. Paling kalau syair nggak ada itu hukum panjang pendek dan tebalan. Iya, tapi kalau misal ketika setoran harus pelan dan apa namanya sesuaikan panjang pendek. Tapi kalau misal buat murojaah saja, serah, kan nggak ada hukumnya gitu. Bukan seperti Al-Quran. Tapi Al-Quran kita kalau misal pakai kayak gitu, udah salah panjang pendeknya, udah kita dosa. Kita udah tahu hukumnya sih. Iya. Nah, kalau syair nggak kayak gitu. Makanya banyak nada-nada di syair, kok ini panjang pendeknya nggak pas. Nah, biasanya di pondok-pondokan tradisional kayak gitu. Nah, ini nggak pas karena menyesuaikan nada. Tapi nggak apa-apa, masih boleh karena bukan Al-Quran. Gitu. Seperti itu. Yang penting nanti ketika setoran sesuai panjang pendeknya. Jadi kita dulu ketika ini setoran ini Tuhfatul Atfal ngapal ya pakai nada ya. Tapi ketika setoran ke Syekh, yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Gitu. Harus jelas sih. Iya. Pengucapannya ini kita kalau syair itu, apalagi syair-syair zaman dulu itu bahasanya pun ini bahasa-bahasa yang kalau tingkat tinggi. Kalau sekarang kita mungkin harus mendalami dulu baru dapat ini. Mungkin seperti itu bisa. Betul kalau di Jawa ya. Kayak gitu. Yang ini yang pernah saya pelajari, yang tafutufu adakal ayyamu fatta wa tanitu jismuka sa'atuna ta wa tad'u kal manunu du'a asidkin alla yasai anta uridu anta arakat uhibbu irsan zata godin abata talaqu hal aqya subatta kana mudar wa yahka fi gotitin bihatta idza mitan tabahta. Jadi pertama kali ngelihat apa nih artinya ya. Tapi ketika sudah dijelasin sama Syekh, oh ternyata ini. Apalagi kalau ilmu syair ada lagi namanya ilmu arut namanya. Itu udah. Pokoknya kalau orang sudah bisa belajar arut, ini dikatakan jago bahasa Arab. Kalau belum bisa, ya masih ecek-ecek. Itu kata ulama kayak gitu. Makanya karena memang nanti ilmu-ilmu itu, setiap fan ilmu dalam Islam itu dijadikan syair. Biar apa tujuannya? Mudah dihafal. Jadi fikih, ada ilmu usul fikih dihafal, jadikan syair. Hadis, namanya ilmu mustalah al-hadis, dijadikan syair. Mungkin boleh jadi ada yang matematika, tapi si bahasa Arab dijadikan syair. Fisika dijadikan syair. Iya. Gitu. Anda juga pengen kayak gitu di Indonesia ya, versi bahasa Indonesia ya, jadikan syair rumus-rumus. Kayaknya itu bikin cerdas ini loh, anak-anak loh. Karena rumusnya dihafal. Kan kadang kita nggak bisa jawab karena apa ini ya rumusnya ya. Itu kepikiran, baru di pikiran nih, belum dituangkan ya. Bismillah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi hukumnya itu penting sekali. Ya, agar tidak merubah makna. Kalau sudah sampai merubah makna, ya sudah berarti salah gitu kan. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Ya, saya mau tanya Ustaz. Ya. Itu kan tadi kalau misalnya kita baca Al-Quran nggak boleh terlalu cepat gitu ya Ustaz ya. Tapi misalkan ada bulan Ramadan, tarawih Ustaz. Ya. Setiap desa kan beda-beda nih. Ada yang imamnya bacanya tuh cepat gitu. Itu gimana Ustaz? Ya, kalau misal cepatnya masih standar, masih bacaannya masih benar, tajwidnya masih benar, itu masih dibolehkan tuh. Tapi kalau yang sudah lebih cepat dari itu, ya otomatis semua itu udah sepakatan ulama itu pasti nggak sah tuh, nggak bacanya salah gitu loh. Kayak gitu. Dolin, itu kan gimana kita ngelihat tajwidnya?
mana dengungnya, mana yang penekanannya, nafasnya panjang pendeknya mana, aduh. Fatihah satu napas ya. Iya. Gitu ya. Jadi itu sebetulnya kalau kita sudah belajar tajwid itu sebetulnya nggak usah ditanya lagi, udah pasti salah kayak gitu. Kan ada orang aja yang belain gitu kan. Iya. Gitu. Kita aja yang belain seperti apa kapasitasnya, mungkin seperti itu. Terus kalau misal yang baik yang mana, kalau misal pertanyaannya yang lebih baik yang mana, ya ini sesuai ini pertanyaan sahabat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sholat malam bacanya bareng, ada dua orang sahabat ini, yang satu bacanya atau saja, yang satu bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah, intinya 3 surat awal tuh dalam satu malam. Yang satu Al-Baqarah saja. Ya. Kata Rasulullah, mana yang terbaik? Yang lebih baik? Yang ini, yang Al-Baqarah saja. Otomatis kira-kira lebih pelan kan yang Al-Baqarah saja kan? Kalau yang ini berarti lebih cepat. Ternyata kata Rasulullah yang bagus yang ini. Padahal kalau kita dihitung nih, hitung-hitung huruf, ya kan? Kan makanya kita hitung-hitungan huruf. Berarti kita ngelihatnya masih kuantitas. Ya, hitung-hitungan huruf pasti banyakkan yang inilah artinya. Tapi ternyata di mata Allah enggak. Di mata Allah berarti yang dilihat apa? Kualitas, bukan kuantitas. Makanya mau sebanyak apapun kita berusaha, asal ini kualitas itu. Makanya kenapa misal kita baru bisa lah sholat, misal sholat malam sama witir 21, rumus paling simpel tuh, tahajud 2, witir 1, ya, asal istiqomah itu lebih oke daripada kita hari Ahad ini maulah mumpung jam 3 sholat, ya kebangun sholat lah sampai 8 rakaat, masih ada waktu, nambah lah ya. Tapi sekali doang. Yang lebih baik yang mana? Itu yang sedikit-sedikit tapi sering. Nah, dalam hadis gimana hadisnya? Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu terus menerus meskipun sedikit. Ya, belajar. Yang penting istiqomah nih kita belajar meskipun sedikit-sedikit waktunya. Ya, ini karena mungkin lagi libur jadi bisa panjang. Ya, nanti kalau misalnya lagi udah nggak libur lagi kan sedikit 15 menit, 10 menit. Ya, yang penting istiqomah aja. Kayak gitu. Karena yang paling susah itu istiqomah. Betul. Kan banyak perkataan ulama apa? Istiqomah khairun min alfi karomah itu. Bahkan sampai seperti itu. Atau kalau perkataan Ibnu Taimiyah itu al-karomah wa luzumul istiqomah. Jadi karomah itu sebetulnya apa? Luzumul istiqomah. Jadi terus dalam keistiqomahan. Terus gimana misal kita misal biasa belajar nih tiba-tiba terhalang sesuatu, tapi sesuatu ini memang bermanfaat juga. Itu sebetulnya masih tetap istiqomah. Ya, dalam kebaikan cuma kebaikannya itu diganti dengan hal lain. Nah, tapi yang penting nanti setelah itu kan, setelah tidak ada urusan atau setelah selesai urusan kita balik lagi kayak gitu. Udah, ada pertanyaan lagi? Ya. Udah, alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Amin. Ya, nanti bisa diulang-ulang. Ya. Kalau udah megang kacamata. Iya. Ya, nanti kalau misal ada rezeki nanti dibeli bukunya, kalau belum ada bisa difoto dulu. Ya, kayak gitu. Atau mau fotokopi? Ntar saya bawa kalau HP aja. bagusnya sih jangan difotokopi. Iya, atau enggak antum nanti kirimin. Dan kirimin nomornya. Ya udah, nanti gua ini aja. Di foto. Kalau kenapa
mending langsung beli aja bukunya. Kalau fotokopi jelek, Iya. jadi nah ini nih salah satu adab terhadap Iya, kitab juga itu. Dari gua lupa. Jangan bener. Selain apa jelek, jadi kalau misal kurang bagus itu kayak kita kurang menghargai gitu. Tapi kalau misal udah bagus nih, ada covernya lah, ibaratnya ada covernya, terus kita terus disampul lagi nih. Biar nggak kalau kena air kan, tenang kayak ada plastiknya kayak gitu, nggak takut kayak gitu kan. Ada ilmu. Iya, gitu. Ternyata seperti itu. Ya, ini hampir buku-bukuannya Ini di mana sampulnya, Pak? sampul di Sampul fotokopi, sendiri. sampul sendiri, Iya. sampul gitu, Di plastiknya di plastik apa? plastik sampul Ada ya, Bang? ada di fotokopian. Kalau di fotokopian 10.000, kalau misal beli langsung gede, kemarin Mas Irfan masih ada banyak tuh, Mas Irfan gede. Wah, tinggal kita ini aja join ya, kita aja. Semoga yang ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Subhanallah. udah. Tadi. Udah. Gua ini. Oh iya. Alhamdulillah. Terus ini kok belum disampul? Karena bukan punya aneh. Punya temen ini. Tapi jangan ini ya. Nanti gua langsung pesanin aja ya. Gua pesanin aja ya. Nggak ada ini ya. Nggak ada ini apa ya. Gua pesanin aja ya. Ya. Jadi lu mau pesan dulu. Gua pesan aja. Oke. Asik kita. Asik. Ya. Nggak ada